Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surahallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini pagi yang cukup bukan cukup cerah lagi ya, cerah banget gitu ya insyaallah. Ini memberikan sebuah efek kepada kita semua, semangat ya insyaallah. Semangat generasi muda, kita semua generasi muda ya. Bahkan aneh juga masih generasi milenial ya. Kalau antum generasi apa? Generasi TikTok. Ya. Generasi milenial itu generasi kelahiran tahun 80 ke atas ya, sampai tahun 90 berapa gitu ya. Lupa lagi. Nah, selanjutnya generasi Z gitu ya. Ada lagi post Z yang sekarang. Nah, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita para pengikutnya ila yaumil akhir. Nah, iwafillah, pada pagi ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan leadership ya. Nah, di sini leadership training batch 1 ya. Karena kenapa dikasih batch 1? Karena leadership ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang sangat dinamis, ilmu pengetahuan yang memang butuh detail banget ya, pengetahuannya ataupun secara ilmunya, dan teknisnya juga sama, prakteknya juga sama. Karena leadership ini memang butuh jam terbang yang sangat cukup tinggi ya. Karena untuk membuktikan seseorang itu memiliki leadership yang baik atau tidak, itu tergantung dari jam terbang ataupun prakteknya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada logo LF Learning ya. Jadi di Yayasan Lebah Foundation ini kita ada namanya LF Learning yang tujuannya ataupun fokusnya adalah kepada pelatihan. Dan tujuannya di sini adalah bagaimana kita sama-sama memberikan pelatihan dan pengembangan buat kita semua. Karena kita semua adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Calon-calon generasi yang akan datang, yang akan menggantikan orang-orang yang saat ini yang duduk di kursi-kursi tertinggi ya. Jadi kalau para pemimpin saat ini menduduki jabatan-jabatan strategis di negara kita, baik itu level negara, provinsi, kabupaten ataupun yang lain-lainnya, mereka pun memiliki batasan. Tadi sebuah surat ataupun sebuah ayat yang aneh sampaikan, walikuli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu ada ajalnya, ada batasannya. Ya. Ada para ulama menafsirkan bisa generasi. Jadi tiap generasi itu akan terus estafet, akan terus berganti ya. Ya, cek. Ya, akan terus berganti, berestafet, gantian. Jadi kitalah yang harus mempersiapkan diri ya. Kita harus mempersiapkan diri, khususnya adalah mindset kita. Kalau mindset kita ini belum terbuka mindset kita, maka kita belum siap untuk menghadapi masa depan. Karena masa depan kita itu masa depan yang mana Indonesia akan mengantarkan ke negara yang sangat memiliki kekuatan ekonomi maupun superpower yang akan bersaing dengan negara-negara yang lain. Baik, slide next. Nah, sebelum kita berbicara masalah leadership, di sini saya coba menampilkan ya, mengutip dari beberapa data-data ya, dari lembaga-lembaga yang ada di lokal maupun
nasional ataupun yang lainnya. Jadi Indonesia di masa yang akan datang 2045 atau 2050 atau para pengamat ekonomi mengatakan adalah ekonomi ataupun Indonesia emas. Indonesia emas itu diprediksi 2045 atau sekitar 2050. Jadi kalau kita hitung mundur dari tahun ini, kira-kira berapa tahun lagi untuk mencapai 2050 atau 2045? Sekitar 23 tahun lagi. Jadi 23 tahun itu sebetulnya usia ataupun waktu yang sebetulnya tidak terlalu lama. Ya, antum juga sekarang mungkin usianya sudah berapa? Ada yang 20 mungkin ya. Ada yang 21, ada yang 25, ada yang lebih juga ya. Nah, waktu itu sebetulnya tidak terlalu lama 23 tahun ini. Tetapi teman-teman yang perlu kita ketahui bagaimana global megatrend ya di sini kita perhatikan bahwa banyak sekali ataupun pertumbuhan penduduk dunia dan melambat di sini ya. Kemudian penduduk usia lanjut meningkat, migrasi antar negara tinggi. Di sini Indonesia, kenapa Indonesia kalau misalnya dilihat dari grafik nomor yang tengah, Indonesia di 2016 urutannya adalah nomor 8 di dunia. Ya. Tetapi tahun 2050 Indonesia berada di posisi keempat. Jadi Indonesia itu di bawahnya China, India, dan Amerika. Ini adalah sebuah potensi negara yang sangat luar biasa, khususnya kita yang berada di Indonesia. Dan kita berada di Asia Tenggara, ini merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber-sumber yang lainnya. Bahkan demografi Indonesia bonusnya adalah sangat luar biasa. Termasuk kita semua, termasuk khususnya antum-antum gitu ya. Kalau antum usianya sekarang 20 tahun ditambah 23 tahun berarti usianya berapa? 43. Atau kalau misalnya usia antum sekarang 23 tambah 23 berarti 46 tahun. Usia 40 adalah usia masa kematangan seseorang. Ya, masa di mana ketika seseorang berkarir ataupun bekerja di sebuah perusahaan, usia 40 adalah usia karir yang paling top, ya. Walaupun minimal misalnya supervisor, minimal adalah manajer. Ya syukur-syukur bisa level director. Kalau itu kita berbicara di perusahaan. Begitu juga di dalam sebuah entrepreneurship, di dalam sebuah bisnis. Pernah mungkin antum menonton sebuah channel YouTube ya, ada sukses misalnya 30 tahun ya. Jadi seorang pengusaha atau jadi seorang entrepreneurship. Ada lagi di usia 40. Nah, kita bagaimana untuk menghadapi Indonesia keemasan ini? Kita bisa berada di posisi yang survive. Kita bukan menjadi seorang penonton, ya, tetapi kita seorang player, seorang pemimpin, dan seorang pemain. Entah itu antum sebagai entrepreneurship, entah atau antum sebagai pejabat publik, entah antum sebagai seorang top manajemen di dalam sebuah perusahaan, entah antum sebagai tokoh masyarakat yang ada di lingkungan ataupun di wilayah-wilayah antum di semuanya gitu. Nah, itu semua kan butuh persiapan. Butuh tidak? Butuh. Dan prinsip keberuntungan, pernah kan kita, oh si fulan beruntung. Sebetulnya beruntung itu adalah faktor yang antara persiapan dengan timing yang tepat. Ya. Jadi faktor keberuntungan itu adalah ada dua faktor yang memenuhi seseorang itu beruntung. Yang pertama adalah yang tadi, timing. Yang kedua adalah persiapan. Kalau antum ada lowongan kerja di sebuah perusahaan, ya, timingnya sudah ada gitu, tetapi persiapannya antum belum ada. Kira-kira diterima nggak di dalam sebuah perusahaan itu? Tidak akan. Baik, ini data-data yang ada di informasi ya, di media sosial maupun di berita-berita ya. Bahkan di Indonesia 2045 ya, berpotensi di sini
penduduknya mencapai 319 juta. Saat ini penduduk Indonesia berapa? 280. Ada yang mengatakan 260, ada 265 gitu ya. Kalau misalnya 280 mungkin yang terbaru mungkin ya. Anda belum lihat. Jadi penduduk Indonesia di 2045 diprediksi mencapai 319 juta. Bayangkan ya. Di Pasar Kemis aja kalau puasa Ramadan orang pada mau buka bersama itu kira-kira macet nggak? Macet. Sekarang kontrakan di mana-mana kira-kira sempit nggak? Udah padat nggak penduduk? Perumahan di mana-mana. Ya, itu posisi saat ini ya 2022. 2045 itu 319 juta. Berarti antum udah usia 40-an, sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, ya, yang sudah pasti sudah beristri lah insyaallah gitu ya. Sudah beranak gitu ya. Ataupun sudah bercucu juga nanti gitu kan. Nah, kita harus mempersiapkan dari sekarang. Karena kita juga tidak mau memiliki generasi ataupun keturunan juga yang lemah. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa Allah menyukai orang yang sangat kuat, seorang mukmin yang kuat secara jasadiah, kuat secara maliyah juga ekonomi. Nah, iwafillah, berarti harus kita siapkan dari sekarang. Makanya kenapa kita di materi leadership ini kita harus membuka mindset kita. Kita harus memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Bukan berarti kita harus memikirkan besok, 1 bulan yang akan datang, atau hanya beberapa waktu yang akan kita persiapkan. Tetapi kita pun harus memikirkan bagaimana 10-20 tahun yang akan datang kita akan menjadi seperti apa. Nah, kita akan menjadi seperti apa tergantung kita hari ini ngapain. Jadi kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita mau jadi apa, itu tergantung dari kita ngapain hari ini. Kalau kita hari ini tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan hal-hal yang sangat signifikan, tidak melakukan sebuah improvement, tidak melakukan sebuah capacity building ya, ataupun peningkatan potensi diri, tidak memiliki ataupun tidak ada niatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi diri, dan mengurangi hal-hal ataupun dampak-dampak yang negatif di dalam diri kita, maka insya Allah 2045, 2050 kita menjadi seorang ataupun orang-orang pilihan, generasi-generasi unggulan. Karena saat ini banyak juga generasi-generasi yang mungkin mereka sudah lulus kuliah gitu ya, tetapi bingung misalnya mencari kerja, bingung mendapatkan peluang-peluang pekerjaan. Karena kenapa? Karena persaingan di dunia saat ini itu sungguh sangat ketat sekali. Maka biar kita tidak tertinggal di masa yang akan datang, ini mumpung masih ada waktu gitu ya. Oke, next. Kepemimpinan ya. Kita sudah memasuki ke materi kepemimpinan. Ada yang tahu buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Ada yang sudah pernah baca? Angkat tangan. Ada yang sudah pernah baca? Belum. Kira-kira dari buku ini 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pengarang buku ini adalah bukan seorang muslim ya. Dia non muslim, tetapi dia bisa menganalisa, bahkan memposisikan Nabi Muhammad SAW di urutan nomor 1 tokoh paling berpengaruh di dunia, di bawah pemimpin-pemimpin yang lainnya, di bawah tokoh-tokoh yang lainnya yang berpengaruh di dunia. Dan masih tadi ya, tren 2050 kalau dibanding dengan
di sini datanya 2010 itu penduduk di dunia ini jumlahnya 6,9 miliar. Dan 2050 jumlah penduduk di dunia diprediksi mencapai 9,31 miliar. Masya Allah. Dan ini adalah sebuah data ataupun lonjakan jumlah penduduk di dunia ini yang sangat signifikan. Ya, contohnya sekarang, antum sekarang masih bujang-bujang gitu ya. 2050 tadi, antum sudah punya anak. Ada yang punya anak 2, 3, 5, 10 mungkin ya. Amin gitu ya. Itu kan berarti berapa kali yang ada di, misalnya kalau kita kumpulkan di kelas ini berarti tambah banyak gitu kan. Jadi wajar kalau tahun 2050 itu jumlahnya 9,31 miliar. Dan kalau secara populasi agama ya, di sini pollingnya 2050 datanya itu jumlah penganut agama Islam 2050 itu mencapai 2,7 miliar ya. 2,7 miliar. Dan di sini adalah mendekati gitu ya jumlah penduduk ataupun masyarakat yang beragama Kristen. Jumlahnya sangat sedikit perbedaannya. Dan wajar kalau 2050 penduduk muslim ini akan semakin pesat, semakin banyak. Pertanyaannya, kira-kira kita di 2050 akan menjadi seorang pemimpin atau tidak? Ataupun kaum muslimin akan menjadi seorang pemimpin dunia atau tidak? Ini yang pertanyaan inilah yang sebetulnya yang harus kita cermati ataupun analisa. Kira-kira dengan jumlah penduduk dunia yang notabene Islam nomor kedua terbesar di dunia, itu akan memimpin dunia ini atau tidak? Atau kita hanya sebatas konsumtif, hanya sebatas penonton ya. Itu yang sebetulnya perlu kita pahami. Dan kalau kita lihat fotonya ini ilustrasi aja ya. Anda mengutip dari foto dari momen G20 yang memang suka diadakan ya, dari pemimpin-pemimpin negara-negara G20 itu biasanya mereka menyelenggarakan. Dan tahun ini G20 akan dilaksanakan di Bali, di Indonesia. Walaupun banyak polemik ya, banyak pertentangan terkait dengan invasi Ukraine ke Rusia gitu kan, yang mana walau alam gitu kan, pemimpin Rusia akan hadir atau tidak, karena banyak kecaman-kecaman juga gitu kan. Next. Nah, teman-teman, insya Allah hari ini Anda tidak membahas detail ya terkait dengan leadership. Jadi kita berbicara masalah yang umum saja, karena leadership ini akan panjang materinya dan tidak cukup satu pertemuan, akan beberapa kali pertemuan. Baik, sebelum kita ke materi, biar kita lebih semangat lagi terkait dengan tadi 2045, 2050, dan kita akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kita buat yel-yel, setuju tidak? Setuju ya? Ataupun ya biar kita lebih semangat ya, menghidupkan suasana biar tidak sepi gitu ya, tidak terlalu garing atau tidak terlalu serius banget ya. Nah, yel-yelnya gini, ketika saya bilang siapa kita gitu ya, kalian ataupun teman-teman menyebutkan pemimpin masa depan ya, sambil mengepalkan tangannya dan diangkatkan ke atas ya. Siapa kita? Pemimpin masa depan. Siapa kita? Pemimpin masa depan. Nah, yang terakhir dilengkapi dengan takbir ya, Allahu Akbar ya. Siapa kita? Pemimpin masa depan. Siapa kita? Pemimpin masa depan. Siapa kita? Allahu Akbar ya. Biar konsentrasi. Oke, di sini coba menerangkan dasar kepemimpinan Islam ya.
Dasar kepemimpinan Islam, ya. Di sini aneh hanya menyampaikan poin-poinnya saja ya, teman-teman. Tidak men-breakdown ataupun mendetailkan ya, secara point to point dari dasar kepemimpinan Islam. Nah, dasar kepemimpinan Islam yang pertama adalah pemimpin yang muslim dan beriman. Ya. Ini bagaimana landasan-landasan di dalam kepemimpinan Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis. Biar kita punya track, biar kita punya rel, ya, punya landasan. Ketika kita menjadi seorang pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, ketika kita menjadi seorang pemimpin-pemimpin, ya, khususnya di Indonesia, maka kitalah yang menjadi orang terdepan untuk menjadi ataupun memimpin masa depan khususnya di Indonesia. Ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ini memang yang harus menjadi pemimpin adalah seorang muslim, bukan yang lainnya. Jadi bukan yang lainnya gitu, ataupun yang orang-orang kafir, tetapi kitalah orang muslim yang harus terdepan, ya, dan beriman. Kemudian yang kedua adalah bukan orang yang mempermainkan agama Islam. Kira-kira kalau orang yang mempermainkan agama Islam itu siapa? Disebutnya apa? Munafik. Karena kemarin juga ada pertanyaan ya waktu kita di grup bimbel, kenapa sih di Indonesia gitu ya banyak yang dia beragama Islam tetapi dia sering sekali menyerang ataupun menghina ataupun malah bentrok dengan kaum muslimin yang lainnya, dan itu adalah orang-orang yang tadi tanda kutip adalah orang-orang munafik. Dan orang munafik di dalam kepemimpinan Islam itu tidak berlaku, ya. Kenapa tidak berlaku kepemimpinan Islam? Itu adalah orang-orang munafik. Siapa yang tahu siapa nama gembong munafik yang ada di zaman Rasulullah SAW? Ada yang hafal? Beliau adalah seorang munafik yang lahir ataupun yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Dia yang mendirikan Masjid Dirar, dia yang memimpin dan membisikkan ya kepada sahabat-sahabat yang lainnya ataupun barisan kaum muslimin untuk mengendorkan semangat. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Atau lupa lagi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Makanya beliau tidak cocok kalau beliau dijadikan sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keterampilan. Nah ini yang paling penting. Jadi siapapun antum, profesinya apa, keahliannya apa, memiliki potensi, ya, apapun di dalam Islam itu harus dikembangkan dan dikuatkan. Sehingga ketika antum bisa menjadi seorang pemimpin, antum memiliki ilmunya. Karena seorang pemimpin tanpa sebuah ilmu, ya, di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Maka sejatinya buat kita seorang muslim, kita harus terus mengimprove diri, belajar terus dan terus belajar, karena tidak ada kata berhenti untuk terus belajar. Next. Nah, kemudian yang keempat, bisa diterima atau acceptable. Jadi seorang pemimpin itu memang harus bisa diterima dari semua kalangan. Dan kaum muslimin ataupun Rasulullah SAW ataupun para khulafaur rasyidin itu pun menaungi, ya, tidak hanya sebatas menaungi kaum muslimin, tetapi menaungi orang-orang yang bukan muslim juga, Yahudi, Nasrani ataupun yang lain-lainnya. Jadi kita pun ketika kita bisa menjadi seorang pemimpin, kita adalah orang-orang yang mencintai dan saling mencintai dan mendoakan. Ya, di sini dijelaskan di dalam hadis Muslim,
Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Jadi saling melaknat antara seorang pemimpin dan rakyatnya. Maka ketika kita ya suatu saat misalnya diamanahi menjadi seorang pemimpin, maka kita harus saling mendoakan. Maka kita harus saling mencintai. Dan insya Allah orang-orang yang kita pimpin, mereka pun akan senantiasa mencintai kita dan mendoakan kita. Kemudian yang kelima, mendahulukan kepentingan umat. Jadi seorang pemimpin itu tidak ada namanya pemimpin yang egois ya. Jadi pemimpin itu harus berorientasi kepada keumatan, kepada yang dipimpinnya ya. Dan di sini dijelaskan ya, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, kemudian berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran dan kekufuran, kekacauan dan fitnah. Ya. Jadi memang seorang pemimpin itu harus berjiwa besar. Ya. Pertanyaannya, siap nggak kita ataupun pengalaman antum menjadi seorang pemimpin baik di masyarakat, di sekolah ataupun di tempat kerja? Kira-kira antum memprioritaskan diri sendiri atau memprioritaskan teman-teman yang lainnya? Coba tanyakan pada diri sendiri, nggak usah dijawab ya. Kemudian yang terakhir ya. Kemudian yang terakhir adalah bertakwa ya. Dalam artian pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-Rasulnya ya. Jujur, amanah ya. Itu merupakan dasar-dasar seorang pemimpin. Ya. Jadi ini ya poin-poinnya teman-teman yang perlu antum ketahui, dan memang Anda tidak bahas karena ada poin-poin yang lain yang masih banyak gitu ya. Next. Baik. Di sini kalau teman-teman bisa lihat ada 21 hukum kepemimpinan. Atau buku aslinya 21 The Law of Leadership ya. Karangan John C. Maxwell. Di sini dikutip ada 5 ya. Memang totalnya semua ada 21, cuma memang di sini ditampilkan hanya 5. Yang pertama di situ ada hukum katub, hukum pengaruh, hukum proses, hukum navigasi, hukum nilai tambah, dan banyak sekali hukum-hukum yang lainnya yang kita sama-sama belajar ya. Karena ketika aneh menyampaikan seperti ini, sebetulnya secara tidak langsung aneh pun belajar ya. Dan 21 hukum kepemimpinan ini luar biasa. Sebetulnya sudah tercermin pada pribadi sosok-sosok para sahabat dan Rasulullah SAW. Padahal ya pengarangnya John C. Maxwell ini kan memang bukan muslim gitu kan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa hukum katub, kemampuan memimpin menentukan level efektivitas seseorang. Jadi maksudnya adalah semakin tinggi antum menjadi seorang pemimpin, maka level efektivitas seseorang itu akan berpengaruh. Kalau antum sekarang ada yang sudah jabatannya jadi ketua, ada nggak di organisasi ataupun di yang lainnya? Rizky, di organisasi atau di kampus sebagai apa? Ada nggak jabatan sebagai ketua? Ketua divisi apa? Syiar. Ya. Nah, menurut Rizky selama ini gimana? Memimpin divisi itu apakah sudah maksimal atau tidak? Kalau dari saya sendiri sih kayak kurang maksimal gitu. Karena dari anggotanya itu kurang aktif. Kurang aktif. Slow respon gitu ya. Oke. Silakan, antum punya ini jabatan atau amanah di organisasi sebagai ketua apa gitu? Ketuaan, masya Allah. Nggak ada. Silakan. Antum nggak dapat amanah sebagai ketua apa gitu? Dulu sih. Dulu apa? Dulu dari divisi Kominfo. Terus gimana?
selama memimpin itu udah maksimal atau belum? Atau kira-kira pengalamannya gimana? Banget kurangnya kayak apa namanya tugas-tugas yang sulit mungkin dibilang santri, teman-teman yang mungkin sulit diarahkan. Oke. Kira-kira gemes nggak kalau sulit mengarahkan gitu? Banget. Pengen nembas aja. Masya Allah. Iya, iya. Iya. Silakan, antum. Divisi sebelum Saiful. Oh, Saiful. Ya, mungkin leadership itu terkadang baiknya ada, cuma kadang juga berpikir juga negatif. Kan kominfo itu kan menyebarkan broadcast. Jadi ya ada yang mulai di blog, ada yang ini ya seperti itu tantangan katanya. Iya. Tapi selama jadi ketua gimana perasaannya? Ya. Ada suka dukanya atau banyakkan dukanya? 50-50. Hah? 50-50 ya. Ya. Antum? Saya ini wakilnya Mas Panggit. Oh, wakilnya Mas Panggit. Oke. Ya gimana kesan-kesannya atau suka dukanya? Maafin aja. Kesannya ya alhamdulillah jadi menemukan teman-teman yang serius istiqomah, juga ketahuan dia semakin serius di organisasi, tapi yang setengah-setengah juga semakin ketahuan. Dan itu tantangannya yang di setengah-setengah itu buat ngajarinnya. Ya, oke. Ya, jadi pernah lah ya mengalami suka dukanya ya. Jadi memang seorang pemimpin itu pasti akan mengalami suka dukanya. Walau itu antum sebagai ketua divisi, ketua departemen, ketua PJ apa, wakil ketua ataupun yang lain-lainnya pasti ada suka dukanya. Ya. Nah, hukum Katub di sini adalah semakin kita tinggi ya, jabatan kita, posisi kita, amanah kita, maka harus kita menguatkan efektivitas kita, belajar terus belajar, meningkatkan pribadi. Karena kalau misalnya antum posisinya semakin tinggi tapi antum tidak mengikuti tidak meningkatkan kemampuan antum, keterampilan antum, maka akan malu sendiri. Kan banyak ya pemimpin dunia itu ketika ngomong di forum dunia ngomongnya mungkin bahasanya tidak menggunakan bahasa Inggris. Antum misalnya jadi presiden, terus ketemu presiden Inggris, presiden Prancis yang mereka notabene misalnya ngomongnya bahasa Inggris, terus antum nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira antum lebih percaya diri atau enggak? Hah? Enggak. Karena nggak akan nyambung, disconnect terus, ya, disconnect. Ya, di sini banyak sekali dan luar biasa. Bukunya itu tebalnya segini ya, cukup tebal, 21 hukum kepemimpinan. Dan buku-buku kepemimpinan ataupun leadership itu bukunya sangat banyak, ya. Ini baru satu buku, belum buku-buku yang lainnya. Nah, teman-teman, kalau antum memahami leadership, ya mungkin antum sudah paham lah. Leadership itu hubungannya dengan keputusan, decision. Maka seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Kan ada yang ditanya, gimana hari ini makan apa? Terserah. Ya. Terserah lah. Kita makan di mana? Terserah lah, gitu kan. Gitu kan? Terserah. Nah, seorang pemimpin itu tidak boleh seperti itu. Pemimpin itu harus mengambil keputusan. Walaupun keputusan itu tetap ya harus ada pertimbangan, harus ada analisa, harus ada namanya proses, waktu dan yang lain-lainnya. Bukan berarti kita mentang-mentang seorang leader, seorang pemimpin langsung main putus gitu kan, tanpa dipertimbangkan, tanpa dianalisa, ya, tanpa dikaji. Karena seseorang itu tidak boleh memutuskan dalam kondisi emosional, itu tidak boleh. Karena banyak sekali, ya, contohnya kayak kemarin Ane pernah sharing, kayak petinju Muhammad Ali ya, bisa mengalahkan siapa, Ane lupa lagi, belum Ane baca itu, belum buka lagi. Yang petinju kelas dunia juga, itu dia memprovokasi lawannya, gitu. Selama tinju itu diprovokasi sama si Muhammad Ali.
Nah, lewat provokasi itu akhirnya apa? Dia emosi kan? Akhirnya apa? Jadi pukulannya itu jadi ini dengan emosional tanpa tedeng aleng-aleng, tedeng aling-aling gitu ya. Jadi enggak sesuai dengan tekniknya ataupun sembarangan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya energi yang dia keluarkan terbuang dengan cuma-cuma, dengan sia-sia. Begitu juga main bola ya. Kalau main bola ya cenderung kekerasan gitu ya. Kan biasanya emosional kan? Biasanya bukan lagi taktik atau strategi yang dimainkan, karena emosional itu sudah menutupi akal bawah sadar ataupun akal pikiran gitu ya. Ya, itu decision, keputusan. Jadi seorang pemimpin itu tidak lepas dari seorang keputusan, sebuah keputusan. Ya. Keputusan inilah yang perlu diambil ya. Keputusan inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin. Kadang pemimpin itu harus turun gunung ketika bawahannya, orang-orang yang dipimpinnya itu tidak sesuai apa yang diinstruksikannya. Ya. Kayak kemarin invasi Ukraina dan Rusia, bagaimana Vladimir Putin, kalau antum menyimak berita-beritanya, informasinya, beliau kan mengirimkan jenderal-jenderalnya kan ke medan tempurnya, dan banyak jenderal-jenderalnya Rusia yang gugur. Kenapa? Karena keputusan seorang pemimpin ketika bawahannya itu ya ada sebuah kesalahan, tidak sesuai prosedur ataupun instruksi, maka seorang pemimpin harus memutuskan dirinya sendiri yang harus terjun. Terkadang seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita mendengar kisahnya Khalifah Umar bin Khattab ya, yang ketika dia belusukan, dia menemukan sebuah keluarga ya, yang ibunya memasak ya, merebus batu gitu kan, dan anak-anaknya kelaparan karena tidak ada makanan. Ya, jadi sebetulnya pemimpin-pemimpin kita, sahabat Rasulullah sudah mencontohkan leadership yang sangat sempurna, sangat luar biasa gitu ya. Tinggal bagaimana kita menduplikasi dan belajar. Kemudian ada lagi challenges. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus berani tantangan. Ya, kalau antum sekarang dikasih jabatan sebagai ketua departemen ini, divisi ini belum maksimal, berarti tantangan antum itu belum maksimal. Ini baru sebatas divisi gitu kan. Di sebuah organisasi kita belum belajar namanya di sebuah perusahaan. Belum belajar di dalam sebuah level pejabat publik ataupun yang lain-lainnya. Yang mana tantangannya sangat luar biasa. Ataupun jangan seperti itulah. Antum bisa nanti suatu saat jadi ketua RT, jadi ketua RW, atau jadi kepala desa. Itu semua butuh tantangan. Kemudian leadership tidak jauh dengan teamwork, kerjasama. Ya. Tadi kata siapa, Rizky ya, istilahnya udah menginstruksikan begini-begini tapi slow respon ataupun yang lain-lainnya, sama. Teamwork ya, hubungannya adalah teamwork. Karena leadership itu hukum nomor 2, hukum pengaruh. Jadi seorang leader itu dia mempengaruhi. Bahkan di buku ini ukuran sejati kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih tidak kurang. Jadi seorang itu bisa dikatakan seorang leader itu bagaimana pengaruhnya. Kan di dalam sebuah geng, di dalam sebuah komunitas, kayak antum lah, misalnya di remaja masjid misalnya, ataupun di sekolah, biasanya dalam satu kelas itu ada orang yang sangat disegani. Ada istilahnya, ada ininya lah, pemimpinnya. Walaupun orang itu sebetulnya tidak diangkat sebagai seorang pemimpin, tetapi orang-orang di sekitarnya merasa segan, merasa kemana aja dia diikuti, omongannya didengerin. Pernah ngerasain nggak kayak gitu? Pernah ngalamin kan di sekolah, di kelas. Ada orang yang cenderung omongannya itu didengerin. Ketika dia main kemana diikutin, gitu ya. Itu adalah pengaruh. Ya. Kemudian ada lagi kreativitas, motivasi, ambisi. Di sini ada visi, strategi. Jadi poin-poin ini yang melekat dalam seorang leadership, dalam seorang pemimpin. Ya. Nah nanti poin-poin ini ya mungkin di next gitu ya,
kita breakdown lagi. Next, Abang Kit. Nah, di sini manager versus leader. Ya mungkin antum pernah lihat lah ya, ataupun pernah membaca. Sebetulnya manager dan leader itu sama atau berbeda? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Beda. Hah? Beda ya. Silakan. Beda kenapa? Ya, kalau menurut saya, kalau kita ambil di lingkungan perusahaan, leader sama manajer itu berbeda. Kalau manajer itu dia bekerja membuat peraturan untuk diikuti bawahan. Tapi kalau leader itu dia menjalankan peraturan dan membawa timnya untuk mencapai goal yang sama. Jadi kalau leader itu ikut terjun dan mempengaruhi timnya itu untuk mencapai tujuan yang sama. Tetapi kalau manajer itu lebih memberikan instruksi. Iya. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Atau Rauf? Kalau menurut saya hampir sependapat dengan Mas Teguh. Dari manajer itu memberikan rules, arah, sementara dari leader itu memimpin yang mau mengarahkan perkembangannya seperti apa agar rules itu bisa, yang dibuat manajer bisa dicapai. Dan seorang manajer pun seharusnya memiliki jiwa seorang leader gitu, karena dia bisa dibilang harus mempunyai pengaruh agar peraturan yang dibuat ditaati oleh leader dan para pelaksananya. Ya, baik, luar biasa ya. Jadi memang beda ya, manajer dengan leader. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau manajer itu ada SK-nya, ada surat keputusannya bahwa dia seorang manajer. Tapi seorang leader itu tidak ada SK-nya, tidak butuh surat. Makanya seorang leader itu dia tumbuhnya ya disebut alami, bisa alami, tetapi seorang leadership itu atau seorang leader itu bisa berproses. Banyak orang-orang yang dulunya pemalu, tidak punya keberanian untuk tampil di depan, tetapi karena dia terus belajar dan belajar, akhirnya dia berani. Dan seorang manajer tadi yang disampaikan oleh Ateguh, betul, gitu ya. Dan bahkan manajer itu cenderung di sini ya, believes in status quo, yaitu ngikutin SOP aja. Kalau manajer itu kalau misalnya SOP-nya kamu tuh harus begini-begini, ya udah dia ngikutin. Tapi seorang leader dia enggak, dia by eksperimen, dia by pengalaman. Makanya beda karyawan ataupun misalnya antum ada teman-teman misalnya. Kalau teman-teman misalnya teman ini ya udah dia ngikutin polanya begitu aja. Karena yang sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman organisasi yang lainnya kepengurusan yang sebelumnya ya gitu-gitu aja. Tetapi seorang leader dia tidak. Dia tidak cukup dan dia tidak puas mengikuti apa yang sudah berjalan saat ini. Dia akan terus bereksperimen. Dia akan terus menggali dan mengolah. Itu adalah jiwa seorang leader. Nah, pertanyaannya antum seperti apa? Silakan jawab sendiri-sendiri. Kemudian fokus pada efisiensi kalau manajer. Ya. Manajer itu cenderung bagaimana efisiensi kan di dalam perusahaan ya. Bagaimana menekan cost produksi, efisiensi pengeluaran keuangan, cash flow, waste gitu ya dan yang lain-lainnya. Tetapi seorang leader dia itu fokus kepada bagaimana meningkatkan pengaruh ataupun sumber daya ya. Tidak hanya berbicara efisiensi saja. Karena bicara efisiensi tanpa didukung oleh orang-orang yang ada di dalamnya itu juga tidak akan tercapai. Kemudian lead with authority. Kalau seorang manajer itu hanya memimpin dengan otoritasnya. Misalnya karena gue misalnya manajer, misalnya ya seorang manajer, lu harus ngikutin dong gitu kan. Nah itu karena dia berbatas otoritas. Tetapi kalau seorang leader, dia develop people, mengembangkan orang. Jadi kalau misalnya dia punya staff, punya bawahan, kayaknya butuh ditingkatkan ilmunya, kapasitasnya. Seorang pemimpin itu dia berusaha untuk
memberikan informasi, mengembangkan, ya, mengarahkan, ya. Di sini kan develop people, jadi mengembangkan orang tersebut, bawahannya tersebut. Bukan seperti manajer, ya, dia hanya pokoknya lu harus begini berangkat gitu. Tidak. Kalau pemimpin itu dia memahami secara komprehensif, gitu. Kemudian apalagi seorang manajer, develop proses, dia hanya mengembangkan pada prosesnya saja. Tetapi kalau seorang leader di sini lead with influence. Jadi dia memimpin karena pengaruhnya, dengan pengaruhnya. Ya. Makanya kalau antum pengen gratis belajar leadership, ya, dan praktek langsung di masyarakat, antum nyoba jadi seorang ketua RT minimal. Coba, iya. Antum kalau ingin praktek gitu ya, jadi seorang leadership seperti apa gitu, tidak hanya ini kan teoritis gitu kan. Tapi prakteknya kayak gimana, antum coba. Apalagi di perumahan-perumahan ya, banyak orang yang nggak mau jadi RT. Silakan antum. Dan itu adalah pengalaman yang gratis, gitu kan. Bahkan ya RT juga saat ini kan ada insentifnya walaupun tidak besar sih gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah ilmunya, eksperimennya, pengalamannya yang paling penting. Ya. Kemudian apa lagi? Di sini ada know it all, kemudian has a fixed mindset, gitu kan. Kemudian delegasi, ada improve weakness ataupun kelemahan. Tapi kalau leader di sini banyak banget ya. Maksudnya dari sisi yang berseberangan dengan manajer, has a growth mindset. Jadi memiliki mindset yang sangat berkembang. Kalau si manajer dia memiliki mindsetnya ya itu aja. Ya. Makanya kalau antum jadi manajer di perusahaan mungkin dihormati oleh karyawan, oleh bawahannya karena antum punya otoritas. Tapi kalau antum sudah keluar dari perusahaan tersebut, antum tidak ada apa-apanya. Tapi beda seorang manajer. Kalau seorang leader, kalau orang tersebut misalnya sudah pensiun dari perusahaan itu, sudah keluar, dia itu akan terus dikenang, bahkan dikenal, bahkan berinteraksi. Karena kenapa? Karena pengaruh. Begitu juga kita. Jangan sampai kita itu di perusahaan, di kantor dihormati, padahal dalam artian sebetulnya banyak kekurangan. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seorang leader seperti ini ya. Jadi dia juga mindsetnya berkembang, kemudian learn it all. Learn it all ini dalam artian dia terus banyak belajar dan belajar. Ya. Atasan Kang R itu adalah lulusan IPB ya, tetapi dia terus belajar dan belajar. Dan sekarang levelnya udah direktur gitu kan. Dan dia bahkan suka ngisi di seminar-seminar gitu ya. Dan mungkin kuliah lagi ataupun belajar di tempat studi gitu ya. Nah, itu pun sama. Makanya kita juga tidak boleh kita tuh stagnan dalam belajar. Kita harus terus improve, terus mengembangkan ya. Nah, kalau manajer itu mendelegasikan. Ya, kalau yang paling pojok bawah, dia sifatnya mendelegasikan. Tapi kalau seorang leader, dia malah seorang coach ya, yang membimbing bawahannya. Nah, tadi benar. Jadi seorang manajer harus memiliki jiwa leader. Tapi seorang manajer itu belum tentu memiliki jiwa leadership ya. Tapi seorang leadership dia sudah pasti ya memiliki poin-poin seorang manajer. Jadi kalau misalnya kita ingin komprehensif ya, antum suatu saat misalnya diangkat sebagai seorang manajer, maka kita pun harus memiliki jiwa leadership ya. Oke, next. Nah, di sini yang tadi ya, hukum Katup, kesuksesan tanpa kepemimpinan. Di sini ada sebuah analisa. Ini analisanya valid ya. Anda mengutip dalam sebuah buku Atomic Habit, itu karangannya nanti di slide selanjutnya ada.
Jadi orang-orang yang satu sukses dengan kepemimpinan, dengan sukses tanpa kepemimpinan itu akan beda. Yang kesuksesan dengan kepemimpinan, dia kemampuan memimpinnya cukup tinggi, levelnya level 7. Kemudian dedikasi kesuksesannya dia di level 8. Maka efektivitasnya meningkat. Tapi kalau orang yang sukses tanpa kepemimpinan itu ini bisa kita lihat kemampuan memimpinnya kurang, nilainya cuma 1, dedikasi kesuksesannya 8, maka efektivitasnya ya segitu, nilainya tidak besar. Dan ini contoh ini digambarkan di dalam bukunya tersebut. Ini bukunya masih karangan John C. Maxwell ya. Yang buku satu lagi itu dianalogikan ataupun dikisahkan ceritanya McDonald. Jadi McDonald itu pemiliknya adalah 2 orang. Dulu McDonald itu tidak ada apa-apanya. Dan McDonald itu ini cerita singkat aja. McDonald itu sekarang ini bisa tersebar di seluruh dunia dengan ratusan ribu waralabanya ya, yang berada di semua penjuru dunia. Itu bukan karena 2 orang pendirinya. Siapa ya namanya itu, Maureen sama satu lagi siapa gitu. Yang pendiri awalnya ya. Nah, McDonald itu ternyata bisa besar dan sebesar saat ini di seluruh dunia itu karena ada seorang yang dia memiliki jiwa leadership yang luar biasa. Karena akhirnya dia join, jadi dari 2 orang ini pendiri dan 1 orang ini ingin kerjasama dan memiliki sebuah leadership yang sangat luar biasa. Akhirnya McDonald sekarang besar dan di mana-mana. Jadi kalau yang tadi pendirinya itu grafiknya seperti ini. Tapi ketika dia bergaul dan bertemu dengan seorang tadi ya, memiliki jiwa leadership, kepemimpinan, jadi bagaimana perusahaannya itu dipimpin dan dikembangkan secara maksimal, akhirnya seperti ini. Dan McDonald sekarang ada di mana-mana. Itu contoh untuk sebuah bisnis di McDonald. Itu kesuksesan tanpa kepemimpinan. Begitu juga kita. Kalau misalnya antum ingin sukses di perusahaan antum, karir antum ingin meningkat, cobalah koreksi, cobalah evaluasi. Jangan-jangan kita belum ya memimpin diri sendiri ke arah kepemimpinan pada kesuksesan kita, kepada kenaikan karir kita di perusahaan, ataupun di organisasi, ataupun di masyarakat juga sama. Ya. Bahkan kemarin Ane nyampaikan kan masa jabatan Ane itu sampai Agustus ini ya, tahun ini ya. Warga langsung sampai ngomong, oh, nggak usah diganti. Kok bisa seumur hidup coba? Ya nggak bisa gitu juga kan, ada aturan juga gitu kan, 2 kali periode gitu kan. Tetapi dari situ kan bisa ini ya, bisa terbukti gitu kan, bagaimana pengaruh kita ataupun kesuksesan tanpa kepemimpinan itu akan berbeda dengan kepemimpinan dan tanpa kepemimpinan. Next. Jadi di slide selanjutnya ini ada namanya Atomic Habit ya. Atomic Habit ini karangan James Clear. Ini bukunya cukup bagus ya. Dan di sini bagaimana ketika tadi antum bisa melihat ya nilai dari teman-teman sudah berikan terkait dengan pandangan-pandangannya, tadi terkait dengan relation, menjaga membina hubungan gitu ya. Terus terkait dengan perencanaan, strategi, visi sampai ke result ataupun hasil, itu antum bisa mengevaluasi diri. Dan kalau misalnya kita ingin berubah, ingin lebih baik lagi, ya kita sama-sama ya. Ini saya coba selipkan materi namanya Atomic Habit. Nah, ini korelasinya sama dengan ada hubungannya dengan leadership karena ini kan perubahan gitu ya. Jadi kalau perubahan tadi nilainya antum bisa lihat bagaimana di dalam buku Atomic Habit ini ada namanya The Power of 1% Atom Habit. Jadi maksudnya 1% dalam sebuah
perubahan ataupun kebiasaan itu bisa memberikan sebuah efek ataupun perubahan jangka panjang. Ya. Jadi kalau misalnya antum ingin belajar A, maka walaupun belum tercapai saat ini, cobalah 1% demi 1% antum belajar menuju ke A. Begitu juga antum pengen ke B atau ke C. Kalau antum saat ini masih jauh dari C ataupun dari B, maka bertahaplah. Sehari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, antum meningkatkan minimal 1% dalam satu hari. Kalau di sini 1 hari. Nah, di sini adalah ya, habit adalah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan secara reguler, ya, secara kontinu dan biasanya otomatis. Karena antum sudah dibiasakan, ya, itu akan otomatis tuh. Kayak kita lah naik sepeda, naik motor ya. Kira-kira naik motor kan beda ya dengan kita pada saat belajar. Kalau pada saat belajar kayaknya naik sepeda itu takut jatuh. Kalau sekarang cuek ya. Tanpa ngelihat juga, misalnya merem juga bisa. Bahkan kalau bisa lepas tangan, bisa lepas tangan. Ya. Kan ada ya kalau naik motor ada yang bisa lepas tangan kan? Ya. Naik sepeda lah ya, naik sepeda. Bahkan kayak naik mobil ya. Kalau kayak mungkin contoh Dimas ya. Kalau bawa motor bisa sambil WA gitu kan. Luar biasa gitu kan. Bawa motor bisa sambil WA gitu kan. Kalau aneh nggak bisa bawa motor sambil WA gitu kan. Kalau bawa mobil sambil WA masih oke lah ya. Kalau bawa motor sambil WA, waduh, kayaknya luar biasa gitu. Nah, tapi itu bisa seperti itu karena kenapa? Karena ada kebiasaan. Karena ada habit. Dan di sini dijelaskan 78% orang gagal mengubah goals menjadi sebuah kebiasaan baik. Karena kenapa? Karena tidak ada proses untuk pembiasaan atau habit itu secara reguler. Next. Di sini yang pertama ya, menjadikan terlihat. Jadi kalau misalnya kita ingin berubah menuju perbaikan, tadi nilai antum kan bisa kelihatan gitu kan. Jadi yang pertama adalah menjadikannya terlihat. 1% lebih baik setiap hari. Jadi kalau 1% lebih baik setiap hari, itu kalau dalam 1%-nya, dalam 1 tahunnya, itu kenaikannya bisa mencapai 37,78. Walaupun di sini tidak dijelaskan apa persen atau apa, tetapi kenaikannya cukup signifikan. Tetapi kalau kita tidak melakukan sebuah kebaikan, melakukan aktivitas yang baik minimal 1% 1 hari, ataupun di sini buruk ya, lebih buruk 1% selama setahun, itu kita jadi 0,03. Makanya hadis Rasulullah itu kalau hari ini kita lebih atau sama dengan kemarin, itu adalah orang yang rugi. Makanya kalau di situ 1% kita lebih buruk ya tiap harinya, itu kalau di breakdown dalam 1 tahun jadi 0,003. Malah kalau misalnya kata hadis Rasulullah, kalau hari ini kita lebih buruk dibanding hari kemarin, itu masuknya kategori orang yang celaka. Jadi ya kita sama-sama mengingatkan lah ya, bahwa perbaikan ini perlu, walaupun hanya 1% 1 hari. Ya. Nah, teman-teman, di sini ada eksperimen tahun 1898. Jadi ini bukan ini ya, tetapi ini by analisa eksperimen ilmiah. Jadi kata Edward Thorndike, di sini dikatakan the founder of the modern educational psychology, itu ketika ada seekor kucing dimasukkan ke dalam sebuah kandang, kemudian di luar kandang ini ada sebuah makanan. Nah, ternyata eksperimen ini antum bisa lihat yang sebelah kiri, yang vertikal ke atas, itu menunjukkan waktu, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar tuh si kucing itu dari kandang itu. Terus kalau yang horizontal itu grafik yang menunjukkan successive trial in the puzzle box. Jadi tingkat kesuksesannya. Jadi ternyata kucing itu
ternyata ketika dia dibiasakan bisa keluar masukin lagi, bisa masukin lagi, semakin lama ternyata detiknya semakin sedikit. Awal dimasukin kucing ke kandang ini, ke kandang box ini, dia membutuhkan 240 detik lebih agar bisa sukses atau keluar dari kandang box ini. Tetapi lama-kelamaan karena dia masukin lagi, dia udah tahu prosesnya bagaimana cara keluar dari kandang ini dalam waktu beberapa kali. Ternyata dari 240 detik lebih membutuhkan dia hampir dari di bawah 60 detik. Dia bisa keluar. Mungkin awal-awal bingung gitu kan, mencet mana dulu nih, harus apa dulu nih kita keluar. Nah, dan di buku itu memang dijelaskan di luar kucing ini ada makanan. Jadi ada trigger, ada motivasi dia harus keluar karena ingin menikmati makanan kucing yang ada di luar kandang tersebut. Nah, akhirnya dia lama-kelamaan 10 kali. Nah, ini yang ke-15 kalinya butuh dibawa lagi. Mungkin ini naik lagi ya, mungkin lagi galau kucingnya ya, naik lagi gitu di sini kayaknya gimana, pusing lagi. Nah tapi ke poin ke-20 dia semakin lama semakin cepat. Ini naik lagi sedikit dan turun lagi grafiknya. Ternyata dia semakin pintar. Makanya ada di luar negeri itu simpanse ya, yang diajar berlatih apa gitu. Bahkan monyet juga bisa ya naik sepeda. Kan ada ya orang naik sepeda nggak bisa. Tapi monyet ya dilatih, ada yang bisa naik sepeda. Iya topeng monyet. Tapi pintar gitu kan. Nah, ini menurut ini ya, eksperimen. Jadi begitu juga dengan kita. Apalagi kita yang diberikan akal sehat. Kita ketika menghadapi sebuah masalah, tantangan, kesulitan apapun, kalau kita lakukan secara terus-menerus dan terus kita improve gitu kan, pengalaman tersebut itu waktunya juga akan cepat. Contohnya antum ngerjain apa di kantor. Dulunya kan kayaknya ragu-ragu ngisi form gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin merem, langsung tanda tangan. Atau orang desain grafis, dulu kayaknya bingung gitu kan. Backgroundnya gimana, ini gimana. Kalau sekarang kan tinggal merem mungkin ya. Udah gampang, udah bisa. Antum ngetik, dulu antum belajar ngetik kan berapa jari? 11 jari gitu ya. Antum sekarang bisa 10 jari gitu kan. Ada yang udah bisa 10 jari? Banyak ya? 10 jari. Iya. Terus megang handphone gitu ya. Dulu handphone kayaknya satu gitu kan. Tapi sekarang cepet banget kan. Nah, itu semua adalah karena faktor habit, kebiasaan. Ya. Makanya hati-hati dengan kebiasaan. Jadi jangan sampai membiasakan hal-hal yang negatif. Karena ketika hal negatif itu dibiasakan, itu sudah tidak terasa lagi bahwa kita memiliki sesuatu yang negatif. Ya. Orang-orang yang misalnya di luar sana gitu ya. Kalau dari pandangan sudut kita orang yang umumnya itu adalah perbuatan negatif. Kayak begal ya. Begal terus geng motor ya. Menurut mereka itu hal-hal yang biasa-biasa aja. Karena kenapa? Karena itu sudah kebiasaan. Makanya kalau di lingkungan kita, lingkungan sosial, media sosial ataupun yang lain-lainnya, ada muncul hal-hal yang negatif, itu tidak hanya sekali dua kali, berarti itu sudah berkali-kali. Nah ini eksperimen kucing. Next. Nah habit circle. Jadi lingkaran kebiasaan itu, ini ada 4 poin. Yang pertama adalah petunjuk, yang kedua adalah gairah, yang ketiga tanggapan, yang keempat adalah ganjaran. Petunjuk di sini adalah bagaimana fase masalah. Fase masalah itu ketika dia dapat masalah, bagaimana nih mencari petunjuknya. Terus ada gairah. Gairah itu motivasi. Bagaimana caranya kita keluar dari kesulitan ataupun masalah tersebut. Kemudian fase solusinya apa? Ada tanggapan ataupun ada aksi, ada ikhtiar. Ketika kita punya masalah, kemudian bagaimana motivasinya untuk keluar, kemudian ada ikhtiar ataupun aksinya. Bukan berarti kita ada masalah terus diem-diem aja ya nggak bakal ada solusi. Nah yang terakhir adalah ganjaran. Ganjaran itu adalah feedback. Ketika kita bisa keluar dari masalah, maka kita bisa menikmati ganjaran dari tadi. Kayak kucing tadi ya.
Kucing tadi keluar dari box itu, ketika dia bisa keluar, dia bisa dapat makanan, gitu. Begitu juga kita. Ketika kita bisa bekerja, bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan proyek pekerjaan, maka kita dapat ganjaran ataupun benefit. Yuk, next. Oh, itunya ada ini ya. Ada ini aneh pakai format ini ya, format kantor. Selanjutnya oh iya. Jadi di Atomic Habit ini, di buku Atomic Habit ini ada 4 prinsip perubahan perilaku. Jadi menjadikannya terlihat, menarik, mudah, dan yang terakhir memuaskan. Next. Nah, teman-teman, ini kayaknya waktunya udah nggak cukup ya. Apa masih lanjut lagi? Lanjut ya, teman-teman. Di sini ini mungkin sampai sini dulu aja lah ya. Nggak usah sampai habis. Mungkin next kita lanjut. Di gambar ini teman-teman bisa lihat di Infokus ini ada pembalap sepeda. Di sini ada seorang coach ataupun pelatih namanya Dave Brassford. Ini adalah pelatih tim sepeda Inggris. Dan ini sudah berapa puluh tahun ya, tidak pernah mengalah, 110 tahun pembalap British ini belum pernah juara. Jadi selama 110 tahun itu tidak pernah juara. Tetapi oleh si coach ini, si pelatih ini yang namanya Dave Brassford ini, dia langsung membuat sebuah mekanik ataupun sistem 1% Atomic Habit. Apa yang dia kerjakan? Mulai dari merancang jok sepeda, mengoleskan alkohol pada ban, celana pendek dengan pemanas listrik, terus merubah kostum balap indoor, mencoba beberapa gel pijat otot ya, biar nggak kram, kemudian cara mencuci tangan agar terhindar virus. Jadi sampai yang hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang-orang umum atau kelihatan sepele, itu menurut dia itu sangat berpengaruh. Kemudian mengganti jenis bantal dan kasur. Kemudian yang ke-8 mengecat bagian dalam truk tim. Ya, warnanya dirubah. Ternyata yang tadinya 110 tidak pernah juara dalam kurun 5 waktu ya, British Cycling ini memenangkan 60% Olimpiade Beijing 2008. Nah, ini teman-teman, ini sebuah kisah nyata yang sebetulnya 1% habit ini, kebiasaan yang menurut si Dev ini harus dirubah semuanya, harus diperbaiki semuanya, walaupun terlihat sangat sepele, terlihat sangat kecil, tetapi efeknya ya, tim balap sepeda Inggris itu bisa menjuarai di Olimpiade Beijing 2008. Jadi seperti itu. Ini gambaran bagaimana sebuah kebiasaan yang dibangun walaupun hanya 1% satu hari. Begitu juga kita ya. Ketika mungkin kita ingin jadi apa, ingin punya target apa, cobalah kita mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Hal-hal yang sepele ketika memang dikerjakan dan dimaksimalkan mungkin akan maksimal. Mungkin itu aja dari saya untuk materi leadership training. Jadi ini insya Allah akan berlanjut. Kalau ini sebenarnya materi ini masih ada beberapa slide lagi, tetapi karena waktu juga yang dibatasin, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.